Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan komponen-komponen dan cara masuk keluarnya oli dari alat hidrolik, alat berat. Pertama-tama di sini ada tombol on off atau saklarnya, dan di sini ada power pack, bisa disebut dengan motor listrik. Dan di dalam motor listrik ini ada pompa di dalamnya, gear pump yang mengisap oli dari tangki melalui relay valve. Dan di sini ada relay valve, dan di sini ada filternya. Filter ini kegunaannya untuk jalur kembali lagi oli ke dalam tangki. Dan dari relay valve ada jalur keluarnya masuknya oli ke manifold high pressure. Masuk, dan di sini ada jalur masuknya ke manifold low pressure, dan di sini ada jalur masuknya ke high pressure. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan jalur keluarnya manifold low pressure dan manifold tangki low pressure. Di sini ada jalur keluar masuknya ke pilot valve ke yang bagian P. Di sini bisa dilihat. Kalau kalian tidak bisa melihat, di sini ada kode yaitu berangka atau FZP. Dan dari manifold tangki low pressure-nya melalui ke sebelahnya yaitu dengan kode T. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan manifold high pressure dan manifold tangki high pressure. Nah, dari manifold high pressure ini ke kontrol valve-nya, di sini ada kode sama juga seperti tadi, ada masuknya yaitu berkode P. Dan dari manifold tangkinya keluar dari sini dan masuk ke kontrol valve yang bagian belakangnya sini. Di sini ada berkode P. Maaf, salah, di sini ada berkode T. Ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk hidrolik. Di sini ada bagian untuk A1 dan ini ke A0. Terus yang B1 ke B0. Untuk maju mundurnya piston. Terus untuk nyambungin ke pistonnya ke kontrol valve yang A2 dan B2. Itu A2-nya yang mana, Bang? di sini di kontrol valve A2 itu keluarnya oli ke silinder hidrolik yang A2 yang untuk memajukan piston, dan untuk memundurkannya itu di kontrol valve yang B2 keluarnya oli ke sini. Ini B2, yang ini aliran ke D2-nya silinder hidrolik untuk memundurkan piston. pistonnya. Di sini saya ingin melanjutkan yang motor hidrolik orbit ini. Terus pertama dari pilot valve ini ada arah aliran olinya yaitu dari C0, ini C0, keluar olinya masuk ke kontrol valve. Kontrol valve yang mana tuh, Bang? Yang kontrol valve C1. C1 yang ini, guys. Oke. Terus dia bakalan arah aliran ke C2. C2 yang ini. Nah, ini C2-nya Masuk ke C2-nya motor hidrolik. masuk ke C2 motor hidrolik. Ini yang C2 motor hidrolik. Baiklah, untuk memutar ke sebelahnya yaitu kita ke D0. Ini D0. D0-nya. Ini D0, teman-teman. Dia keluar olinya masuknya oli ke kontrol valve yang D1. Masuk ke kontrol valve yang D1. Selanjutnya dia bakalan keluar olinya ke D2 dan dia mengalir ke D2-nya motor hidrolik. Dari kontrol valve D2-nya
mengeluarkan oli melalui tulangnya ke motor hidrolik ini dengan kode D2 juga. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mengoperasikan dari alat hidrolik, alat berat. Dan pertama-tama marilah kita hidupkan tombol on off-nya. Dan di sini ada valve. Dan di sini kita melihat tekanan barnya bila dikecilkan dan dihidupkan dan dibaliknya. Ya, ini ada beberapa barnya. Dan lanjutkan ke pilot valve. Dan di sini ada pilot valve dan fungsi untuk memajukannya yaitu memajukan hidrolik dan untuk ke belakang sebaliknya untuk memundurkan hidrolik. Dan di sini ada motor hidroliknya. Apabila kita memutar ke kanan maka motor hidroliknya akan memutar ke kanan dan sebaliknya bila kita memutar ke kiri maka motor hidroliknya akan memutar ke kiri. Dan di sini kita akan melihat berapa barnya dari manifold dan high pressure-nya. Dan itulah sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizkan Akbal pertama. Di sini saya ingin membahas hose bearing for sistem hidroliknya, yang rangkaian listrik hidrolik. Yang pertama di sini ada power supply-nya, yang AC dan DC-nya. Ini sama-sama output. Yang dari DC-nya itu keluar listrik ke atas ini, terus mengalir ke sampingnya, terus mengalir ke katup satu yang sebelah kanan, terus mengalir lagi ke katup 2 yang sebelah kanan juga, terus mengalir ke katup 3 dan katup 4 yang sebelah kanan juga. Selanjutnya di sini dari katup 1 ini mengalir listrik ke relay 1 yang A2, yang katup 2 juga sama. Oke, di sini ada 4 katup yang sebelah kanan itu ada 4 relay juga ngalirnya ke A2, ngalir ke A2 juga. Terus selanjutnya kita di power supply yang AC, output juga yang warna merah ini mengalir ke input selector switch, terus ngalir ke outputnya, ngalir ke terminal. Ini ada beberapa terminal cabangnya. Terus ini semuanya AC. Selanjutnya tuas 1 dan tuas 2 ini menggunakan AC, power supply AC, dan dia ke relay. Ada 4 relay ini. Yang A1 ini menggunakan, semua A1 ini menggunakan AC. Terus dia mengalir ke katup NO. Ini menggunakan AC juga. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan rangkaian hidrolik alat berat yang elektroniknya ke teman saya dari selang. Pertama-tama ini ada kontrol on off di sini. Di sini ada motor listriknya dan di sini ada relay valve. Dan di sini dari saliran olinya menyambung melalui selang ke manifold high pressure. Dan pertama-tama ada kode di manifold high pressure-nya, yaitu berkodean P, itu ke solenoid satunya ini. Dan sebelahnya manifold high pressure yang berkodean P ke solenoid 2. Dan selanjutnya ada manifold tangki high pressure. Dari manifold high pressure yang berkode T ke solenoid valve 1 yang berkodean T juga, yang ini yang bawah. Dan sebelahnya
yang manifold tangki high pressure ke solenoid valve 2 ini. Cut dulu, Pak. Nah, di sini dari manifold silinder transisinya ada berkodean. Di sini ada 4 buah dan di sini A1, A2, A3 dan 4. Di sini A1 dan A2-nya dari pipa sini ke solenoid 1. Dan solenoid 1 ini untuk mengalirkan ke silinder. Sama seperti A2-nya, mengalirkan ke solenoid 1 untuk melalui ke silinder. Dan dari manifold silinder transisi yang A3 dan A4 ini untuk solenoid 2 yang sebelah sini. Dan dari yang A4 ini sama untuk ke motor listriknya. Dan kegunaan dari solenoid valve 2 ini menggerakkan motor hidroliknya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan meracikan komponennya. Baiklah, di sini kita akan menghidupkan alat hidroliknya. Pertama-tama mari kita saklarnya dari off ke on. Dan di sini akan digunakan joystick 1 ini untuk menggerakkan silinder dan joystick 2 ini untuk menggerakkan motor hidroliknya. Dan untuk menggerakkan silindernya, menggerakkan ke kiri, depan untuk menaikkan silindernya. Dan sebaliknya untuk menurunkan silinder, maka kita akan menarik ke bawah 2, menurunkan. Dan menggunakan joystick 2 jam untuk elektriknya untuk menggerakkan motor hidroliknya. Dan menggunakan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Absyad Tugoho. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolik industri. Di sini kita akan menghidupkan saklarnya. Yang ini saklar pertama, yang ini saklar kedua. Selanjutnya di sini ada namanya bolt valve. Di sini untuk mengaturnya. Dan di sini ada flow meter. Di sini ada pressure gauge. Selanjutnya karena kita akan membutuhkan menggunakan benda kerja yang double acting. Lalu yang single acting kita tidak menggunakannya, jadi aliran yang single acting kita tutup. Untuk pengoperasiannya kita akan menggunakan tuas. Di sini kita melihat tekanannya. Di sini pada netral dia di dalam posisi 1,1 ya. Saat kita menuju naiknya, dia akan ke posisi 2,4. Saat pengembalian double acting, dia akan di posisi 2,6. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leka dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada hidrolik industri. Pertama-tama ada saklar di sini untuk menyambungkan saklar 1 dan saklar 2, di mana saklar ini untuk menghidupkan motor listrik atau power pack. Ini power pack 1 dan power pack 2. Di dalam power pack ini terdapat gear pump dan di sini ada sebuah kopling, dan di mana kopling itu ada sebuah bearing untuk menggerakkan pompanya. Dan di sini ada oil cooler untuk mendinginkan oli ke tangki. Dan kegunaan power pack pertama adalah untuk menyedot fluida atau oli
dari tangki ke ball valve atas. Nanti kita jelaskan ball valve-nya. Dan di sini ada power pack 1. Kegunaan power pack 1 ini untuk mendinginkan oli ke tangki. Dari sini ke tangki sini. Dan dari tangki ini naik ke atas ke ball valve ini. Di dalam ball valve ini terdapat sebuah bola untuk mengatur fluida atau olinya ke flow meter ini. Dan dari flow meter ke pressure gauge untuk melihat tekanan yang ada pada pressure gauge. Dan di sini ada relay valve-nya. Di sini relay valve kegunaannya untuk mengatur aliran fluida. Dan di sini terdapat dua buah katup. Dan di sini ada katup 3/4 dan di sini katup 3/3. Kegunaan katup 3/4 ini untuk mengaktifkan atau mundurkan atau menaik ke bawahkan silinder yang double acting ini. Kegunaannya kayak gini, seperti ini. Apabila katup yang ini dibuka, maka oli atau fluida akan naik ke atas. Maka katup yang dua ini akan tertutup. Dan apabila katup tuasnya dikembalikan ke atas. Oke, dan kegunaan dari katup 3/4 ini, apabila katup ini dibuka, dari 3 katup ini, apabila katup ini dinaikkan, maka oli yang ada atau fluida yang ada akan naik ke atas silinder. Dan apabila sebaliknya, bila dibalikkan tuas ini, maka oli atau fluida akan kembali ke tangki. Dan sama seperti katup 3/3 yang ini untuk menaik atau mundurkan silinder yang ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.